Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jihan Amelia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan program studi Usaha Perjalanan Wisata. Kali ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah dan akan mengajak kalian ke salah satu museum yang sangat ikonik di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Museum Indonesia. Nah, ada apa aja sih yang ada di dalam ini? Yuk ikutin saya, let's go! Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki ke koleksi dan cerita budaya yang ada di dalam, saya akan menjelaskan salah satu aspek yang sangat menarik dari Museum Indonesia, yaitu gaya arsitekturnya. Nah, bangunan ini memiliki luas sekitar 7.000 meter persegi dengan bangunan bergaya khas adat Bali. Nah, museum ini juga merupakan karya dari arsitek asal Bali yang bernama Ida Bagus Tugur. Nah, bangunan ini memiliki filosofi Bali, yaitu artinya Trihita Karana. Nah, Trihita Karana artinya yaitu 3 harmoni utama sebagai sumber kehidupan, sumber kebahagiaan dan kesejahteraan terhadap manusia dan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan terakhir dengan manusia dan alam. Baiklah teman-teman, seperti yang kalian lihat, bangunan ini diawali dengan gerbang Candi Kurung atau Paduraksa. Nah, biasanya ini tuh berfungsi sebagai batas halaman bagian dalam jeruan pura atau halaman tengah. Jadi biasanya tidak sembarang orang bisa lewat bagian sini. Nah, lalu bisa kalian lihat juga untuk balai yang di sebelah kanan saya. Kanan saya ini adalah Balai Bundat. Lalu untuk di sebelah sana itu adalah Balai Panjang. Nah, untuk balai yang panjang ini biasanya bisa digunakan untuk event atau acara keseharian. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat, untuk jalanan yang saya lalui ini bernamakan Jembatan Situbonda. Nah, jembatan ini bisa kalian dengar di cerita-cerita Ramayana. Lalu untuk pintu masuk museum seperti yang bisa kalian lihat di sebelah kanan kiri saya ada naga Antana Boga dan naga Basuk. Nah, naga ini melambangkan tentang kesejahteraan dan kebahagiaan seperti itu. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di pintu masuk museum. Dan ingat ya, sebelum kita memasuki museum, kita wajib registrasi terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 1, di mana ruangan ini bercerita tentang sejarah Museum Indonesia yang bertemakan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Museum Indonesia terlebih dahulu. Nah, museum ini dibangun di tahun 1976 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1980. Lebih tepatnya memperingati 5 tahunnya Taman Mini Indonesia. Dan sudah jelas ya teman-teman, untuk bangunan Museum Indonesia ini masuk ke dalam periodisasi Orde Baru, yaitu terjadi di tahun 1966 sampai 1998. Seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat, untuk di sebelah kiri saya ada meja informasi. Nah, lalu untuk di sebelah meja informasi terdapat toko souvenir. Nah, lanjut untuk di sebelah kiri saya, ini adalah alat-alat musik tradisional yang rata-rata berasal dari timur. Seperti yang kalian lihat di sini ada alat musik rebab, seruling, tahuri, dan sape.
Dan terakhir di sini juga ada alat musik yang bernama tifah. Ya, ini adalah alat musik perkusi yang tradisional yang berasal dari Papua. Nah, biasanya ini dibuat dari bahan alami seperti kayu dan kulit hewan. Nah, biasanya alat musik tifah ini digunakan upacara adat ritual dan kesenian seperti itu. Lalu maju sedikit, lalu di sebelah sini terdapat wayang-wayang, yaitu ada wayang Bima. Lalu di sebelah sini juga ada patung Cili yang beragamakan umat Hindu yang di Bali gitu. Yang biasanya patung Cili ini digunakan sebagai sarana ritual. Kalian lihat juga teman-teman, di sebelah sini adalah busana adat yang awalnya itu dipakai manusia untuk melindungi dari cuaca dan untuk menunjukkan kelompoknya. Nah, manusia waktu itu biasanya mereka tuh menggunakan daun, rumput, kulit kayu, kulit hewan, dan serat alam sebagai bahan pakaian. Nah, lanjut ke sebelah sini kita akan memasuki peradaban manusia. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita berada di area peradaban manusia. Yang seperti kalian lihat, di sini diperlihatkan manusia zaman purba yang ada di Indonesia zaman dulu, yaitu ada manusia Homo erectus, manusia modern awal, Mongoloid, Australopithecus, dan itu yang menciptakan aneka ras dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Setelah itu lanjut ke sebelah sini. Di sini diperlihatkan perjalanannya peradaban manusia. Nah, lalu untuk di sebelah kiri saya, di sini terdapat tengkorak manusia wajak dan tengkorak manusia Homo erectus. Nah, untuk tengkorak yang ada di sini ini hanya replika, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, lanjut. Nah, lalu untuk di sebelah sini juga terdapat kapak batu dan beliung, yaitu alat yang digunakan pada zaman manusia purba waktu zaman dulu. Baiklah teman-teman, sekarang kita ada di pameran topeng. Nah, untuk pameran ini ternyata hanya sementara dan akan diganti beberapa waktu. Nah, untuk topeng-topeng ini fungsi utamanya untuk menutupi identitas wajah. Nah, namun fungsi utamanya ini digunakan untuk ritual teman-teman. Nah, kemudian juga ada untuk dekorasi dan ritual. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kiri saya ini adalah topeng-topeng ritual, atau biasanya ini juga digunakan untuk menari, teman-teman. Nah, di sini juga ada salah satu topeng yang sangat menarik, yaitu ini adalah topeng hudok yang berasal dari Kalimantan. Biasanya topeng hudok ini dipakai untuk tari yang dalam dialek masyarakat Dayak seperti itu. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 2. Nah, untuk di lantai 2 ini bertemakan Galeri Tenun Nusantara dan terdapat kain-kain tenun yang berasal dari daerah di Nusantara. Nah, di sini ada kain tenun yang dipamerkan. Seperti yang bisa kalian lihat, di sebelah sini ada banyak pakaian adat
untuk yang di depan saya ini adalah pakaian adat yang berasal dari Ternate, Maluku Utara. Nah, lanjut untuk ke sebelah sini, di sini juga ada pakaian adat Minahasa yang berasal dari Sulawesi. Dan untuk pakaian adat yang di sini yang dipamerkan ini digunakan oleh mantan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, yang digunakan pada acara 17-an atau upacara kenegaraan. Nah, lanjut. Di sebelah kanan saya juga ini ada pakaian adat dari Papua. Nah, lalu untuk di sebelah sini, di sini adalah kain tenun Hinggi yang berasal dari Sumba. Ada yang mulai dari yang kecil hingga yang besar. Lalu teman-teman, di sebelah kanan saya juga di sini ada kain tenun ulos yang masih digunakan, biasanya masih sering digunakan untuk upacara adat, terutama upacara pernikahan. Lalu juga bisa kalian lihat di sebelah kanan saya ini adalah kain tenun yang berasal dari suku Baduy. Nah, teman-teman, lalu juga di sebelah sini terdapat sebuah TV yang memperlihatkan kita gimana caranya menenun dan sejarah tentang menenun. Baiklah teman-teman, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri saya terdapat kain tenun yang bermotif batik. Nah, teman-teman jangan lupa, kain tenun dan kain batik itu beda. Untuk yang di sini ini adalah kain tenun yang bermotifkan batik. Nah, lanjut. Lalu di sebelah kanan saya, di sini ada beberapa alat-alat tradisional yang digunakan untuk membuat kain tenun, yang salah satunya bernamakan jintra. Nah, lalu di sini juga terdapat beberapa selendang, dan biasanya untuk di bagian lantai 2 ini yang di Galeri Tenun Nusantara ini biasanya digunakan para wisatawan atau pengunjung untuk spot foto-foto yang ramai didatangi oleh para pengunjung, seperti itu. Lanjut juga untuk di sebelah sini, di depan saya terdapat sebuah lukisan sini pembatas, dan di pembatasnya itu ada sebuah lukisan yang menceritakan tentang cerita Ramayana. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lantai 3. Nah, untuk di bagian kanan, di sini menceritakan tentang informasi mengenai IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara. Lalu untuk di sebelah kiri, di sini ada informasi tentang IKN. Lalu di sini juga ada pembagian wilayah perencanaannya. Lalu di sini juga terdapat penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Lalu juga di sini terdapat ada beberapa peraturan perundang-undangan IKN. Nah, lalu untuk di sebelah depan saya terdapat ukiran bangunan IKN yang saat ini mungkin masih di tahap proses pembangunan, ya teman-teman. Jadi pada intinya untuk di lantai 3 ini isinya itu merupakan informasi-informasi yang mengenai tentang Ibu Kota Nusantara. Nah teman-teman, dan ini adalah koleksi yang sangat banyak dikunjungi para pengunjung. Nah,
Untuk koleksi di belakang saya ini adalah pohon hayat atau pohon kehidupan. Nah, pohon ini juga mempunyai maknanya tersendiri, teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat, untuk di bagian bawahnya itu melambangkan tentang tanah. Nah, lalu untuk di bagian naganya itu melambangkan tentang api. Nah, lalu untuk di bagian paling atasnya itu dia melambangkan tentang udara. Jadi pada intinya pohon hayat ini menggambarkan unsur-unsur tentang kehidupan supaya kita tetap harus bersyukur karena masih hidup di dunia ini. Seperti itu, teman-teman. Setelah melihat seluruh koleksi yang ada di Museum Indonesia, sekarang kita masuk pada pembahasan 4A untuk mengetahui bagaimana museum ini berfungsi sebagai sebuah destinasi wisata budaya. Yang pertama adalah attraction atau daya tarik. Museum Indonesia menonjol lewat arsitektur megah bergaya Bali yang langsung mencuri seluruh daerah di Indonesia, dipamerkan dengan alur cerita yang rapi, mulai dari pakaian adat, kerajinan, ritual, hingga simbol-simbol kehidupan masyarakat Nusantara. Semua ini membuat museum bukan hanya tempat melihat benda-benda, tetapi tempat merasakan keberagaman Indonesia. Yang kedua adalah accessibility atau aksesibilitas. Museum ini berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, sehingga sangat mudah dijangkau. Pengunjung bisa datang menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum seperti Transjakarta, maupun ojek online. Yang ketiga adalah amenities, yaitu fasilitas yang disediakan untuk kenyamanan pengunjung. Museum Indonesia memiliki fasilitas lengkap mulai dari loket tiket, ruang informasi, toilet di setiap lantai, lift, area istirahat, hingga toko souvenir. Dan yang terakhir adalah ancillary atau layanan tambahan. Nah, museum ini menyediakan layanan pemandu wisata, program edukasi, workshop budaya, hingga kegiatan khusus yang sering bekerja sama dengan sekolah maupun universitas. Baiklah teman-teman, dengan terpenuhnya unsur 4A ini, Museum Indonesia itu nggak hanya menjadi tempat belajar budaya, tapi juga sebagai destinasi wisata yang lengkap, nyaman, dan layak dikunjungi oleh semua kalangan. Baiklah teman-teman, ternyata Museum Indonesia ini memperlihatkan kita bahwa perjalanan budaya bangsa kita itu terbentuk melalui berbagai periode sejarah. Nah, untuk koleksi yang ada di museum ini merangkum perkembangan dari masa prasejarah hingga modern. Jadi di setiap era itu meninggalkan jejak yang berbeda, namun tetap menyatu membentuk identitas Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semoga dengan penjelasan ini membuat kita semakin lebih memahami bagaimana kekayaan budaya Indonesia itu tumbuh di lintas zaman. Nah, baiklah teman-teman, saya rasa sudah cukup perjalanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua.